Selamat siang Bu Ucu. Selamat siang, Bu. Iya. Kemarin saya membaca WA Ibu, katanya Ibu Iya, pengen ngobrol-ngobrol dengan saya. iya, Bu. Saya lagi ada sesuatu. Sebenarnya itu pengen dari apa jauh-jauh hari, cuman kan kita sama-sama baru ada waktunya saat ini. Jadi Ibu kosong dan saya waktunya kosong juga. Jadi kita sempatkan walaupun kita tidak secara langsung masih memakai dunia maya. Iya, nggak apa-apa Bu. Dunia maya sekarang juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkomunikasi. Kita harus berterima kasih lah dengan teknologi ini. Iya. Oke. Apa Bu kira-kira yang mau diperbincangkan? Apakah Ibu ada persoalan? Justru ya, Bu, persoalan tuh banyak lah kalau selama masih kita hidup itu. Tapi yang sangat mengganjal dalam hati saya itu, saya kok merasa keberatan yang apa terpikirkan maksudnya itu keberatan di sini. Ada anak yang agak aneh dengan yang lainnya. Kenapa aneh? Karena anak ini nih sekolah ya sekolah, rajin. Tapi ketika eh, ditagih misalkan kita kan kalau sekolah tuh ada evaluasinya atau belajar tuh ya di dalam proses pembelajaran tuh ada evaluasinya. Nah, tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa bersalah, yang lain mengumpulkan dia malah nggak sama sekali. Terus ditanya kenapa kamu sudah selesai belum? Diam, belum. Kenapa belum? Diam. Nah, seperti itu. Dan ternyata setelah saya telusuri anak tersebut memang beda apa saya telusuri kepada teman-temannya tuh beda dengan yang lainnya. Jadi dia tuh eh, teman-temannya sendiri juga mengatakan bahwa dia itu aneh Bu, psikopat dia. Kayak itu Bu. Jadi tidak ada apa namanya tuh menurut teman-temannya itu sisi baiknya. Padahal kan kita belum tahu apakah memang dia itu seperti itu atau kalau setelah saya belajar dalam pendidikan guru penggerak itu ketika anak menurut kita menyimpang, berarti anak itu ada kebutuhan dasar manusianya yang terenggut atau tidak tercapai. Nah, seperti itu, Bu. Ya, oke, bagus sekali itu sudah Bu. Apa tindakan Ibu itu sudah berusaha untuk menelusuri, sudah berusaha untuk mencari persoalan-persoalan yang dihadapin anak itu. Tetapi kalau boleh tahu Ibu, untuk persoalan yang dihadapin ini apakah di mata pelajaran Ibu saja atau mungkin di mata pelajaran lain juga, Bu? Hampir semua, Bu. Hampir semua. Bahkan saya sudah menginformasikan kepada wali kelasnya. Kata wali kelasnya, oh pelajaran saya juga sama. Nah, seperti itu. Nah, karena hampir semua mata pelajaran. Jadi kami punya kekhawatiran kalau dia misalkan tidak naik kelas atau tertinggal dari teman-temannya. Nah, itu yang kami khawatirkan. Oh, jadi untuk nggak hanya pelajaran Ibu saja ya. Kalau mungkin Ibu saat mengajar menggunakan metode apa, Bu? Kalau dulu itu masih metode ya seperti biasa. Apalagi kalau misalkan kita pelajaran agama kan kebanyakannya itu metodenya itu kita ceramah dulu, kemudian dengan yang lainnya. Tapi setelah saya tahu sedikit ilmunya bahwa pembelajaran seperti itu akan monoton atau misalkan mengarah ke anak itu justru dia bisa ngantuk atau apa. Jadi saat ini kalau yang saya gunakan metode itu justru yang saya pelajari itu ada berpihak pada murid. Jadi mereka sendiri yang bekerja. Kayak kita misalkan menugaskan kepada anak itu, kalau dulu
mencatat ini misalkan. Kalau sekarang itu karena mencatat itu sudah bukan zamannya lagi, artinya banyak yang harus dicatat itu melalui HP karena sekarang memang zamannya zaman milenial. Nah, sekarang itu saya mencoba menerapkan kepada pembelajaran yang berpihak pada murid itu dengan mereka yang berkarya, mereka yang bekerja. Jadi saya membagi kelompok, kemudian mereka mengerjakan di Canva atau misalkan di PPT. Nah, seperti itu. Nah, yang saya khawatirkan tuh dia itu berkelompok, tapi ya otomatis kan kalau apa ketua atau yang ikut sekelompok dengan dia tuh karena dia taunya seperti itu, akhirnya antara mau dengan tidak mau Oke, sudah sekelompok bagus dengan yang Ibu dia. lakukan ya. Ibu sudah apa? Sudah melakukan apa ya? Pendekatan-pendekatan yang berpihak pada murid, ya kan? Sudah melakukan pembelajaran yang tidak metode yang konvensional gitu-gitu. Tapi mungkin memang Ya, ada persoalan yang dihadapi oleh anak ini. Nah, langkah apa yang akan Ibu lakukan setelah ini, Bu? kalau Setelah saya mempunyai strategi itu, saya inginnya dia itu ya sampai selesai sekolah lah, apalagi sekarang sudah kelas 3. Jadi langkah selanjutnya saya melaporkan atau apa berkolaborasi dengan pihak BP, bahkan saya inginnya tuh orang tuanya datang untuk memecahkan masalah ini, kenapa anak ini seperti ini gitu. Oh ya, Seperti itu, bagus Bu. sekali itu langkah Ibu selanjutnya. Selama ini belum pernah dipanggil ya Bu orang tuanya? Eh, untuk saat ini sudah ada pemanggilan. Artinya sebenarnya apa namanya tuh orang tuanya tuh mau saja dipanggil. Nah, sudah datang juga ada pemanggilan sekali dan ternyata ya orang tuanya juga agak agak apa ya? Agak menyerah masalahnya yang datang kan ibunya enggak keduanya. Ibunya tuh agak takut sama dia. Artinya takut itu kalau misalkan dibentak daripada sakit hati atau apa gitu nah Bu. Padahal ibunya tuh selalu menyiapkan sarapannya atau bekalnya untuk dia sekolah itu. Selalu bekal dia Oh, juga kalau misalkan kita tahu tuh dia kan telat juga di tasnya itu pasti berat karena ada bekalnya. oh ya ya ya. Ya. Berarti apa namanya anak ini tahu ya Bu kalau dia sering dikatain psikopat atau apa gitu. Nah, kalau itu kayaknya tuh antara tahu dengan enggak tapi anaknya memang memang apa namanya tuh lah teman-temannya menganggap bahwa dia tuh ada dan tiada pun tidak jadi masalah. Hadir dan tidak pun nggak nggak ngaruh gitu. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan hadir dia karena dia nakal pasti gara-gara ada kamu jadi ribut. Nah, seperti itu kan, Bu. Kalau ini enggak karena diam. Tapi diamnya Iya. diam semuanya. Ya, 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 benar-benar. Oke. Ya, untuk langkah-langkah Ibu tadi sudah pas saja dan berarti memang sudah ada kolaborasi ya Bu antara Ibu dan guru-guru lain dengan wali kelas dan sebagainya. Iya. Sekarang yang akan Ibu pastikan dan tekankan lagi yaitu langkah selanjutnya tadi yaitu memanggil orang tua ya Bu ya tadi yang Ibu katakan tadi ya. Iya, maksudnya Ya, memanggil ya, di sini kalau ada kejadian, panggil lagi biar tahu orang tuanya seperti apa. Kalau kami tuh pengennya tuh iya. ada bapaknya biar tahu karena kata ibunya bahwa dia itu takut lah kalau dengan bapaknya. Oh iya Seperti iya itu. benar sekali. Berarti Ibu Ucu tinggal melakukan itu pendekatan-pendekatan itu ya Bu ya untuk langkah selanjutnya. Iya, iya, Oke, iya. bagus sekali Bu Ucu. Nanti jika Ibu apa namanya ada kendala lagi, ada hal-hal yang perlu dikatakan lagi, yang ditanyakan lagi, saya selalu siap Ibu. Mungkin saat ini kita belum bisa apa bertatap muka secara langsung, tetapi
kita bisa lewat WA, kita bisa lewat apa Zoom seperti ini, kita bisa sharing Iya, sama-sama. Oke, ada lagi Bu iya yang Bu. perlu saya bantu? Untuk saat ini mungkin itu aja dulu Bu. Mudah-mudahan apa namanya tuh dengan curhat seperti ini atau berbagi seperti ini, beban yang saya rasakan itu berkurang karena ada masukan-masukan atau apa namanya tuh, Ibu mengingatkan bahwa, "Oh ini harus seperti ini," gitu. Nah Bu, walaupun apa namanya tuh, kita sama-sama guru kan tapi, eee, pengalaman yang menjadikan, kita supaya lebih baik lagi Bu, dari pengalaman Ibu, dari pengalaman saya juga sama. Iya, iya. Oke Bu, terima kasih Ibu sudah menghubungin saya, sudah kita bisa sharing dan berbincang-bincang. Sampai bertemu lagi Bu. Iya Bu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.